Shalom Ephrata Devotion. Seorang petani ketika mereka menabur benih dengan tujuan supaya benih tersebut bertumbuh dan produktif. Tetapi ketika petani melihat tanamannya tidak produktif, pastilah petani tersebut akan mengambil tindakan yaitu memupuk dan merawatnya lebih ekstra. Namun apabila sudah dirawat, sudah dipupuk tetap juga tidak menghasilkan, dapat dipastikan akan ditebang dan dibakar karena nggak ada gunanya. Demikian orang Kristen yang sudah mengaku dia murid Kristus diharapkan agar produktif dalam kehidupannya. Produktif artinya mampu menghasilkan, menguntungkan, membawa manfaat, menghasilkan hidup yang berdampak. Menjadi orang Kristen yang produktif itu yang diharapkan Tuhan kita dan disukai Tuhan kita. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang Kristen yang produktif, Bapak Ibu Saudara? 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jelas Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberikan solusi supaya kita orang Kristen menjadi produktif, yaitu buanglah segala kejahatan. Contohnya, dulu suka berdusta, sekarang janganlah lagi berdusta. Dulu suka berpura-pura dan suka iri hati, sekarang jangan berpura-pura dan iri hati. Dulu suka menghina orang lain, setelah mengenal Kristus, janganlah menghina orang lain. Percaya dengan Yesus, kita diminta untuk bertobat. Bertobat artinya putus hubungan dengan dosa dan tidak kembali lagi mengulangi perbuatan dosa. Bertobat juga bisa diartikan melepaskan kebiasaan buruk dalam kehidupan kita yang pernah mengikat dan memperhamba kita. Bertobat bisa juga diartikan menyerahkan semua pergumulan dosa dan beban yang merintangi kehidupan kita kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang bertobat itu dipastikan orang yang rindu akan firman Tuhan. Rindu firman Tuhan, yaitu menjadi firman Tuhan itu kesukaan baginya. Selalu ada semangat dan gairah dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun jangan berhenti sampai di situ. Setelah membaca ya kita lakukan, kita aplikasikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kesukaan kita firman Tuhan ibarat makan nasi setiap hari tidak ada bosan-bosannya. Jadi jangan bosan-bosannya mendengar firman Tuhan dan membacanya. Inilah Kristen yang produktif, yang menghasilkan dan berdampak. Jangan sampai Tuan pemilik kebun berkata, Lukas 13 ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Kita diberi kesempatan untuk menjadi Kristen produktif. Kalau tidak, kita akan ditebang dan berakhir di perapian yang menyala-nyala. Mari Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang Kristen harus menjadi Kristen yang produktif, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini diingatkan akan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, menjadi orang Kristen yang produktif, yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang-orang di sekeliling kami, baik keluarga, di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami mampu dan kami boleh aktif dan kami boleh produktif. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.